Hari ketiga masih bareng dengan gue Sang Idola MC di Yadia Indomobil Indonesia International Motor Show 2023. Buruan, ketemu datang, kita mau ketemuan. Gue kangen banget nih sama lu semua nih. Sumpah udah lama banget kita kagak kopdaran, ya kan? Ini kesempatannya untuk ketemu sama lu semua. Langsung dari Indonesia International Motor Show 2023, Yadia Indomobil. Sang Idola MC. Hari ketiga Indonesia International Motor Show 2023 masih bersama dengan Yadia Indomobil dan bersama dengan saya Sang Idola MC bakalan menemani Anda semua untuk keceriaan selama 11 hari di Indonesia International Motor Show 2023 ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ini adalah hari ketiga, artinya masih tersisa 8 hari lagi kita boleh bersama-sama ada di Yadia Indomobil. Sekedar informasi untuk Anda bahwa produk dari Yadia ini adalah produk yang telah di launching dari tahun 2001 di Shanghai sana, dan saat ini telah ada beredar di 100 negara termasuk Amerika dan Eropa dengan total end user sekitar kurang lebih 80 juta di seluruh dunia. Dan ketika berbicara Yadia Indomobil bersama-sama dengan IIMS 2023, pada hari ini saya mau informasikan bahwa telah dibuka dealer pertama di daerah Pasar Minggu. Untuk tepatnya ada di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota. Jadi untuk Anda yang masih penasaran atau mungkin saat ini Anda atau sanak famili Anda belum ada kesempatan untuk boleh hadir di IIMS karena kesibukan Anda, jangan khawatir, Anda akan dapat mencari tahu, melihat langsung dengan mendatangi dealer pertama Yadia Indomobil di daerah Pasar Minggu. Juga saya mau informasikan kepada Anda semua bahwa ada promo cicilan untuk memudahkan Anda 0 sampai 12 bulan dengan cashback maksimal sampai dengan 1,5 juta rupiah. Selain itu, jika memang Anda sedang berada di seputaran booth dari Yadia Indomobil ini, Anda langsung saja boleh berfoto dan share, mengupload, dan jangan lupa untuk tag dan mention di Instagram dari @yadia_indonesia. Khusus untuk Anda juga pada hari ini dan selama IIMS berlangsung selama 11 hari, kita menyiapkan 360 photo booth yang tepat ada di sebelah kiri saya, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Selain itu juga Anda dapat merasakan kenyamanan menggunakan motor listrik dari Yadia dengan melakukan test ride di open space area yang ada di tepat di depan sana. So, pada hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pada hari ini kita kedatangan special guest. Ketika berbicara special guest, tentunya Anda bertanya-tanya siapa yang akan berbincang-bincang dengan Yadia, siapa yang akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Yadia. Kalau gitu langsung aja ya, oke? Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Yadia Indomobil. Wow, oke, seru juga ya. Langsung aja, the one and only dari Katros Geras, Ateng, Katros, please welcome, Teng. Nih, dia nih. Apa kabar? Sehat-sehat? Tolong mikrofonnya. Mikrofon, yes. Teng, sehat-sehat, Teng? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Seru-seruan ya, kita selama 11 hari ada di IIMS 2023 ini. Yang lu lihat apa nih? Suasana begini ramai, begini heboh, dan saat ini lu ada di Yadia Indomobil. Bagaimana? Sedikit komentar. Ya pasti seru banget ya. Oke. Karena di sini gue ngelihat banyak motor-motor baru, khususnya motor listrik ini ya, di Yadia yang bentuknya unik-unik gitu sih. Lo tertantang nggak nih sedikit nih dari sisi secara lo sebagai seorang builder, lo ngeliat motor listrik dari Yadia ini lucu-lucu, keren-keren, dan ketika dipakai itu begitu nyaman. Lo tertantang nggak? Tertantang apa? Tertantang untuk mengulik begitu. Oh pasti dong. Pasti ya. Gue kan nggak bisa diem ya. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh pasti pengen gue utak-atik gitu. Oke. Kira-kira yang paling pertama pengen lu sentuh yang mana nih kira-kira? Coba lu tunjuk aja nih. Yang semuanya. Oh semua, oke. Nanti kalau begitu dari pihak Yadia akan mengirimkan
beberapa tipe, masing-masing satu tipe untuk boleh di-create sama boleh Katros Graz ya. Dikirim ya. Oke, Langsung. baik segera kalau gitu. Yuk, kita nggak akan panjang lebarin lagi, kita akan langsung berbincang-bincang. Silakan duduk, Teng. Kalau terima begitu, kasih. untuk para pengunjung, Bapak dan Ibu, saat ini kita kedatangan special guest bersama dengan Ateng Katros ya, dibilang ya. Ya begitu, Teng ya. Yoi. Kira-kira begitu ya. Berapa pertanyaan? Ya. Jadi konon kalau pertanyaan itu harus dicatat supaya nanti tidak melenceng gitu ya. Baik, kalau begitu, Ateng. Ya. Saat ini bagaimana dengan tren motor listrik dari pantauan lo Ya. saat ini? Yang pasti sekarang kalau kita ngomongin motor listrik sekarang ibarat menjamur gitu ya, banyak banget gitu kan. Dan yang pasti gue pribadi senang karena ada pilihan buat orang-orang juga, buat yang pengen ramah lingkungan, buat yang pengen lebih irit gitu ya, bisa pakai motor listrik gitu. Dan fitur-fiturnya juga menarik, gak kalah dibanding dengan motor-motor konvensional gitu kan. Ya benar. Canggih gitu lah ibaratnya, panel instrumennya udah digital dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan kalau misalnya gue melihat tren motor listrik sekarang, ini pertumbuhannya sangat pesat, apalagi kalau kita ngomongin lebih spesifik ya dia ya. Ini lihat aja, begitu muncul langsung ngeluarin beberapa varian motor listrik dan gokil-gokil. Gitu. Ya, dan ini kita baru launching di hari pertama IIMS 2023 ini. Jadi artinya boleh dikatakan baru 3 hari masyarakat Jabodetabek dan Indonesia secara khususnya itu tahu bahwa ternyata ya di Indomobil itu ada motor listrik dan sepeda listriknya. Yeah. Dan hari ini, Teng, Ya. ini baru di launching. Baru di launching Dealer pertama di Pasar Minggu. Oh, dealer pertama di Ya, Pasar Minggu. Langsung jadi- udah ada dealernya. Jadi udah ada dealernya. Jadi sementara kita pameran di sini, teman-teman yang mungkin tidak ada waktu untuk datang ke sini bisa langsung ke sana aja. Oh, berarti gue boleh dong ke sana. Boleh banget, nanti habis ini kalau kita tidak ada kesibukan lain, kita langsung gas aja Langsung ke sana ya. Siap kalau Ya. gitu. Teng, Ya. modifikasi seperti apa yang bisa diterapkan pada motor listrik, Teng, dari pengamatan lu, Teng? Ya, banyak sih yang bisa dilakukan ya. Basicnya yang namanya sepeda motor itu sebenarnya mulai dari ubahan yang ringan sampai ubahan yang berat itu sebenarnya bisa dilakukan di motor listrik. Kalau misalnya kita ngomongin ubahan yang ringan, misalnya nih kita ganti grip gas atau kita ganti lampu, ganti spion, itu ubahan yang ringan. Itu yang ringan-ringan ya? Nah, Oke. kalau misalnya mau yang lebih berat lagi, mungkin bisa bermain di sektor kaki-kaki. Dimana kalau misalnya kita ngomongin kaki-kaki, biasanya bisa ganti ukuran ban yang lebih besar, gitu kan? Oh iya, Jadi ketika kita- mengganti ban itu akan terlihat sedikit ada perubahan pasti. lebih ya? padat, Lebih ya, padat. lebih padat. Dan suspensinya juga bisa kita upgrade. Main potong-potongan nggak sih, Teng? Main Nah. kecop-kecop nggak sih? Kalau potong-potongan itu khusus untuk yang heavy, yang berat. Oh, oke. Gitu. Cuma kalau gua pribadi sih ya, kalau udah pakai motor listrik, gua sih nggak sampai main potong-potongan kalau nggak mau ikut kontes. Oh, Gitu. jadi karena efisiensinya jadi berkurang. Kalau gue lebih suka modif-modif ringan sampai menengah gitu ya, yes. yang bisa bikin tampilan motor itu jadi lebih kece. Dan yang pasti tetap memenuhi unsur safety riding ya, Teng. Oh, Dalam hal pasti. ini ada klakson, ada spion, Pasti. ada sen, lampu Pasti. semua. Pasti itu wajib, itu harus ya. Baik, baik. Teng, kalau menurut lu nih, Teng, motor listrik ini pantasnya lebih ke cewek atau ke cowok sih, Teng? Motor listrik, Iya, cewek atau cowok? Lebih pantas ke cewek yang make atau lebih ke cowok sih? Ya dua-duanya sih kalau menurut gua. Begitu. Dua-duanya. Tergantung model juga nggak? Tergantung model, tergantung kebutuhan, tergantung segmennya ya sebenarnya. Ya. Segmennya. Mungkin kalau misalnya buat cewek kita bisa pilih motor listrik yang kecil-kecil dimensinya, buat ke pasar. Iya, benar. Atau Tapi- mungkin antar anak sekolah. Antar anak sekolah juga bisa. Nah kalau untuk yang cowok-cowok pastinya yang lebih bulky bodinya, yang lebih berbobot. Ya, Gitu kan. sedikit kelihatan kokoh, lebih keker begitu. Iya. So, kalau untuk customnya sendiri, menurut lu ada perbedaan nggak sih untuk custom bahwa motor ini yang pakai cewek, bahwa motor ini yang pakai cowok? Ada perbedaan nggak? Oke, jadi kalau misalnya maksud lu kalau misalnya mau custom itu antara cewek dan cowok gitu ya? Ya, jadi begini, Teng. Jadi yang punya motor listrik ini ternyata seorang ibu rumah tangga. Ya. Yang punya motor listrik ini ternyata seorang pekerja pria. Ya. Nah, custom ringan dong. Nah, yang lu sarankan apa nih untuk ibu rumah tangga dan pekerja ini? Begitu kira-kira, Teng. Ya, kalau misalnya untuk ibu rumah tangga sebenarnya lebih kepada safety dan kenyamanan dulu. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong wanita gitu ya, usahain gimana caranya motor itu dipakai senyaman mungkin buat dia.
gitu. Kadang misalnya kalau motornya itu terasa masih agak ketinggian buat si ibu gitu ya, Disesuaikan. disesuaikan. Dari gitu. sisi kaki-kaki pasti. Sesimpel bisa sampai merubah bagian jok, busa jok. Oh iya. Yang paling simpel. Ya itu yang paling ngerubah simpel itu, yang paling simpel itu. Iya, sampai ngerubah bagian kaki itu juga bisa. Intinya kalau cewek, saran gue sih yang penting nyaman dulu. Gitu. Karena apa? Nyaman itu berhubungan erat dengan faktor keselamatan. Setuju. Gitu. Berarti kalau yang cowok lebih gampang deh ya, boleh bilang ya. Iya, kalau cowok lebih gampang di custom lah ya. Kita tinggal tanya mau konsepnya apa, udah langsung sikat. Kalau konsep seperti ini teh, konsep